Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Tafa Kusma Putra. Kami di sini akan mempresentasikan jurnal yang dikutip dari web jurnal.binus.co.id yang berjudul Strategi Investasi di Pasar Modal, Kadiman Pakpahan. Pasar modal adalah pasar yang menyediakan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, diantaranya surat utang atau obligasi, saham, reksadana, dan lain-lain. Instrumen lainnya, pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi karena mempertemukan dua belah pihak, yaitu pihak penyedia dana atau pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana. Dengan adanya pasar modal, pihak yang kelebihan dana atau investor dapat menginvestasikan dana dengan harapan memperoleh imbalan atau keuntungan. Sedangkan pihak yang membutuhkan dana dalam hal ini atau perusahaan dapat memanfaatkan dan tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menggunakan dana operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Investasi sendiri merupakan pengharapan mendapatkan keuntungan di masa depan dengan mengorbankan uang, aset, atau sumber daya lainnya yang berharga pada saat sekarang. Adapun jenis investasi yang bisa terdapat di pasar modal adalah saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felina Wijayanti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alfa tentang strategi investasi di pasar modal. Bukan hanya investasi, kita harus tahu resiko apa saja yang akan kita dapat ketika kita berinvestasi. Resiko sendiri adalah kerugian yang akan kita dapat ketika kita akan berinvestasi. Yang pertama adalah resiko daya beli. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan kenaikan terjadinya inflasi. Jika seorang investor menunggu waktu 10 tahun untuk mendapatkan keuntungan 60%, sementara inflasi dari jangka waktu tersebut itu melebihi 100%, maka investor tersebut akan mengalami atau mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dari keuntungan yang didapat semula. Yang kedua adalah resiko bisnis. Resiko ini adalah resiko perusahaan mengalami penurunan saat memperoleh laba, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan perusahaan membayar bunga atau dividen. Yang ketiga adalah resiko tingkat bunga. Resiko kenaikan tingkat bunga biasanya tidak berjalan searah dengan instrumen di pasar modal. Keempat adalah resiko pasar. Jika pasar bergairah, umumnya semua saham akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar sedang lesu, harga saham juga akan ikut menurun. Perubahan pasar ini akan menyebabkan surat berharga mengalami perubahan harga, terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perusahaan memperoleh laba. Yang kelima adalah resiko likuiditas. Resiko berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Adalah strategi investasi di pasar modal. Keuntungan dan kerugian bagi seorang investor sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menganalisis harga saham dan kemungkinan naik turunnya harga di bursa efek. Beberapa strategi, khususnya harga saham atau dalam bentuk saham, adalah yang pertama, mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Hal ini dapat memperkecil resiko karena resiko disebar ke beberapa jenis saham. Yang kedua, beli di pasar perdana.
dan kemudian diperjualbelikan atau dijual begitu dicatatkan di bursa efek. Yang ketiga, beli dan disimpan. Strategi ini dilakukan jika investor memiliki keyakinan apabila seorang atau perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat di kemudian hari atau di beberapa tahun kemudian, sehingga saham disimpan terlebih dahulu dalam beberapa tahun ke depan sampai mengalami kenaikan yang cukup besar. Keuntungan ini bisa berupa dividen atau capital gain. Yang keempat, beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Yang kelima, strategi berpindah dari saham satu ke saham yang lainnya. Yang keenam, konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini biasanya digunakan seorang investor yang memiliki pengetahuan atau menguasai sesuatu di sebuah industri, sehingga dia mengetahui prospek perkembangan perusahaan atau industri tersebut di kemudian hari atau di tahun-tahun ke depan. Yang ketujuh, reksadana. Melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan reksadana. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.